Halo adik-adik, masih semangat ya belajarnya? Bagus, hari ini kita akan belajar dari tema 1, organ gerak hewan dan manusia, dan subtema 1, organ gerak hewan di pembelajaran kedua. Masih bersama Kak Bintang yang pastinya kece akan menemani adik-adik untuk mempelajari pokok pikiran, fungsi alat gerak hewan, dan gambar cerita. Namun, perlu kakak ingatkan bahwa pembelajaran kali ini ada di dalam 2 video. Video ini adalah video pertama, lalu pastikan adik-adik menonton video yang kedua agar kita dapat tuntas mempelajari pembelajaran hari ini. Baik, tahukah adik-adik apa itu pokok pikiran? Benar, pokok pikiran atau sering disebut sebagai gagasan pokok adalah garis besar pembahasan dari sebuah paragraf atau teks bacaan. Pokok pikiran biasanya berada di kalimat utama di dalam sebuah paragraf. Dapatkah adik-adik menentukan pokok pikiran di dalam sebuah teks bacaan? Sebagai contoh, silahkan adik-adik baca teks cerita yang ada di bahan ajar berjudul Kelinci Pemenang Sayembara. Perhatikan di paragraf pertama ada 3 kalimat. Lalu, coba adik-adik tentukan dari ketiga kalimat yang manakah kalimat utama di dalam paragraf ini? Benar, kalimat utamanya berada di kalimat pertama, yaitu di sebuah hutan lebat hiduplah berbagai hewan secara berdampingan. Lalu, seperti yang kakak jelaskan sebelumnya, pokok pikiran berada di dalam kalimat utama. Nah, apakah adik-adik dapat menentukan kira-kira apa ya pokok pikiran yang ada di dalam kalimat utama ini? Tepat sekali. Pokok pikirannya adalah hewan hidup berdampingan di hutan. Lalu, biasanya di dalam sebuah paragraf akan ada yang namanya kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan dari kalimat utama. Lalu, berdasarkan paragraf pertama, apabila di kalimat pertama merupakan kalimat utama, maka di kalimat kedua dan di kalimat ketiga merupakan kalimat penjelas. Tahukah adik-adik mengapa kita perlu memahami materi pokok pikiran ini? Ya, dengan memahami pokok pikiran suatu bacaan, kita dapat memahami makna atau arti dari suatu bacaan tersebut, kemudian melatih kita untuk berpikir kritis, serta dapat membantu kita dalam membuat gambar cerita. Nah, gambar cerita, apa itu gambar cerita? Ya, gambar cerita adalah gambar yang menceritakan sebuah kisah atau cerita. Apakah adik-adik pernah membaca komik atau dongeng yang ada gambarnya? Ya, itulah yang disebut sebagai gambar cerita. Nah, untuk lebih memahami materi ini, mari kita perhatikan kembali teks cerita yang berjudul Kelinci Pemenang Sayembara. Pertama-tama, coba adik perhatikan paragraf pertama, yaitu di sebuah hutan lebat hiduplah berbagai hewan secara berdampingan. Dan seterusnya. Kira-kira gambar apa ya yang tepat untuk mewakili paragraf pertama ini? Nah, coba adik-adik perhatikan kelima gambar ini. Kira-kira gambar apa ya yang paling sesuai untuk mewakili paragraf ini? Ya, tepat sekali. Gambar ini sangat mewakili paragraf pertama karena nama-nama hewan yang ada di paragraf pertama ada di gambar ini. Bagaimana adik-adik? Setelah mempelajari materi ide pokok dan gambar cerita, apakah adik-adik menyadari sesuatu? Nah, ada hal penting yang akan kita pelajari selanjutnya dan akan kita lanjut di video pembelajaran yang kedua. Silakan adik-adik tonton video yang kedua. Sekian pembelajaran kita, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.